Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis yang ke-16 dari Kitabul Jami'. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhila. Akhrajahu Abu Daud wa Ahmad wa 'allaqahu Al-Bukhari. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah serta bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Al-Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada asalnya menghalalkan bagi hamba-hambanya seluruh perkara dan rezeki yang baik. Makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya adalah halal. Allah tidak mengharamkan bagi hamba-hambanya kecuali yang mendatangkan kemudaratan, baik kemudaratan bagi agamanya, badannya, akalnya, harga dirinya, atau hartanya. Hadis yang ke-16 dalam Kitabul Jami' ini memperkuat pernyataan bahwa seluruh perkara dan kesenangan yang baik di atas muka bumi ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Jadi pada asalnya seluruh perkara yang baik di atas muka bumi ini hukumnya halal dan dipersilahkan untuk dimanfaatkan. Akan tetapi perkara-perkara baik yang hukum asalnya halal tersebut bisa jadi diubah hukumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi haram kalau sudah mencapai tingkatan saraf atau berlebih-lebihan, dan juga makhilah karena disertai kesombongan. Oleh karena itu dalam hadis ini diperintahkan untuk dinikmati karunia Allah di muka bumi ini dengan dua syarat berikut. Pertama, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak boleh disertai dengan kesombongan. Berlebih-lebihan dalam soal makanan dan minuman, contohnya membuat makanan untuk 3 orang, tetapi makanannya yang dibuat bisa dimakan oleh 10 atau 20 orang. Ini berlebih-lebihan dan bisa jadi didorong oleh kesombongan. Atau seseorang makan melebihi kapasitas dirinya. Ada orang yang setiap melihat makanan selalu ingin membelinya. Atau seseorang yang sengaja membeli makanan yang mahal, kemudian dipamerkan kepada teman-temannya, diunggah dalam status di media sosial dan sebagainya. Hal seperti ini termasuk dari kesombongan. Demikian pula orang yang hanya mau makan makanan yang mahal, bermerek, dan harus di tempat yang elit. Ini juga bagian dari kesombongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Miqdam bin Ma'di Karib berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya.
memberinya tenaga. Jika tidak bisa demikian, maka hendaknya ia memenuhi sepertiga lambungnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berlebih-lebihan dalam soal berpakaian, contohnya dalam satu hari ganti pakaian 4-5 kali, belum kotor diganti lagi. Ini israf. Dari sisi jumlah, pakaian sampai numpuk di lemari nggak terpakai, tetapi terus dibeli. Atau dari sisi harga, beli satu pakaian dengan harga puluhan juta. Ini bagian dari israf atau berlebih-lebihan. Ada yang beli jam tangan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ini semua berlebihan yang dilarang dan juga bisa jadi bagian dari kesombongan. Meskipun dalam hal ini bisa jadi berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Bisa jadi bagi seseorang itu berlebihan, namun bagi orang yang lain tidak berlebih-lebihan. Namun ada yang disepakati bahwa itu berlebih-lebihan, seperti contoh yang telah kita sebutkan. Dalam soal sedekah, bersedekah karena didorong oleh kesombongan mungkin jelas dan nyata bagi kita. Ada orang yang memberi sesuatu kepada orang lain didorong oleh kesombongan yang ada dari dalam dirinya. Namun berlebih-lebihan dalam sedekah, mungkin akan ada yang bertanya, apakah ada sedekah yang berlebih-lebihan? Atau mungkinkah sedekah itu berlebihan? Orang bersedekah kepada orang yang tidak membutuhkan, atau orang mengeluarkan hartanya, membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak manfaat, tidak ada manfaat duniawinya dan juga tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Ini adalah bagian dari sedekah yang berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercelah dan menyesal. Surah Al-Isra ayat 29. Maksudnya, janganlah engkau menahan tanganmu dari berinfak di jalan kebaikan, dan janganlah pula berlebih-lebihan dalam berinfak, sehingga engkau memberikan apa yang melebihi kemampuanmu. Akibatnya engkau menyempitkan dirimu, keluargamu, dan orang-orang yang membutuhkan darimu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat ahli surga, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan mereka pertengahan antara keduanya. Al-Furqan ayat 67. Jadi, silahkan makan, silahkan minum, dan silahkan bersedekah, tetapi jangan berlebih-lebihan dan jangan juga karena didorong oleh kesombongan yang ada di dalam diri. Wallahu a'lam.